Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikma Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2230 1030 2002. Saya perwakilan dari teman-teman saya, Aini, Aridianto, Jerry Arianto, dan SBY akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rekomendasi usaha baru kedai kopi Ajay Bema. Nama brand yang kami ambil di sini adalah Ajay Bema, di mana Ajay Bema itu sendiri merupakan singkatan dari nama pemilik usaha kedai kopi, yaitu Aini, Ari, Jerry, BY, dan Ikma. Kedai kopi Ajay Bema merupakan usaha yang potensial karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada tren konsumsi kopi yang semakin meningkat, yang kedua ada industri kedai kopi yang berkembang pesat, dan yang ketiga ada kualitas dan keunikan yang menjadi faktor penting dalam memilih kedai kopi. Nah, kedai kopi Ajay Bema ini akan menawarkan berbagai jenis kopi yang berkualitas, cemilan, dan menu yang dirancang khusus untuk memenuhi berbagai selera pelanggan. Tim kami di sini, yaitu tim kedai kopi Ajay Bema, akan terus melakukan riset dan inovasi untuk memberikan pengalaman kopi yang luar biasa kepada para pelanggan kami. Tujuan dari kedai kopi Ajay Bema itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi. Tentu tujuan pertama kami ingin memiliki pelanggan yang merasa puas akan kopi yang kami sediakan. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah pelanggan dan pangsa pasar. Itu juga merupakan salah satu tujuan utama kami, yaitu untuk meraup keuntungan. Tentu kami membutuhkan para pelanggan yang menetap dan suka akan kopi kami. Dan yang ketiga, kami ingin menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Tentu kami dalam mendirikan usaha ini ingin memiliki keuntungan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan keterlibatan dengan komunitas. Jadi dengan adanya kedai kopi Ajay Bema ini, kami juga terlibat dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin akan mampir di kedai kopi kami. Adapun visi dan misi kedai kopi Ajay Bema yang kami dirikan yaitu ingin menjadi kedai kopi terkemuka yang menghadirkan pengalaman unik serta kualitas kopi terbaik kepada pelanggan, menjadi tujuan utama bagi pencinta kopi di wilayah Palangkaraya, dan menjadi inspirasi bagi perkembangan industri kedai kopi di masa depan. Dan misi kami di sini ada beberapa misi. Yang pertama itu memberikan pengalaman kopi yang luar biasa pada para pelanggan kami. Yang kedua yaitu menyediakan kualitas kopi terbaik. Yang ketiga, menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dan yang keempat, menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Hal tersebut merupakan visi dan misi dari kedai kopi kami. Selanjutnya kami akan membahas perkiraan biaya dan perkiraan penerimaan. Perkiraan biaya yang dipakai untuk membuat proyek ini adalah sebesar 200 juta. Dengan harga bahan baku yaitu Rp2.296.000, dengan harga peralatan Rp44.508.298, dan biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp21.600.000, dan biaya sewa tempat selama 2 tahun renovasi yaitu Rp130 juta. Dan perkiraan penerimaan kami di sini pada tahun 2023, kedai kopi Ajay Bema diperkirakan dapat menjual sebanyak 10.950 cup dengan pendapatan sebesar Rp62.250.000, dengan sisa persediaan kami sebesar 58 juta untuk memperkirakan penerimaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada tabel depresiasi yang di sini terdiri dari beberapa kolam yang terdapat media, jumlah, harga, unsur ekonomis, dan total. Di sini kami menggunakan media alat pembuatan kopi, kompor dan gas, panci dan wajan, lemari es. Nah, mungkin untuk jumlah, harga, unsur ekonomisnya sudah tertera dan dapat kita lihat dengan seksama bahwasanya di sini terdapat total sebesar 5 juta, 3 juta, dan 300.000. Terakhir ada 2.350.000 rupiah.
Selanjutnya kita masuk pada tabel struktur modal. Mungkin teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa melihat pada tabel struktur modal kami, yaitu terdapat aset lancar, modal kerja langsung, aset tetapnya ada biaya prainvestasi, dan aset tetap, lalu ada total aset. Selanjutnya kita masuk pada tabel payback periode kedai kopi AJ Bema pada tahun 2023 sampai 2027. Nah, payback periodenya sudah kami susun pada tabel. Mungkin teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa melihat yang tertera pada tabel berapa jumlah biaya yang ada pada tabel payback periode kedai kopi kami. Selanjutnya ada tabel NPV kedai kopi AJ Bema kami pada tahun 2023 sampai 2027. Nah, di sini kami sudah memasukkan tahun 2023 sampai 2029 dan cash flow investasi awal serta suku bunga T, bahkan di sini kami memasuki suku bunga lainnya ya, dan di sini terdapat kolam kumulatifnya. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat pada tabel data yang telah kami sediakan. Dan di sini kami juga mencantumkan tabel PI kedai kopi AJ Bema kami pada tahun 2023 sampai 2027. Di sini kami memasukkan data biaya tahun ke tahun, DF, DVC, dan CV tahun 2022 sampai 2027 dengan adanya total investasi awal dan rateability index kami. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan biaya yang telah kami sediakan pada tabel yang kami presentasikan. Dan selanjutnya masuk pada tabel IRR kedai kopi AJ Bema tahun 2023 sampai 2027. Di sini kami mencantumkan tahun, cash flow investasi awal, bunga dan suku bunga kumulatif. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga bisa memperhatikan biaya yang telah kami sediakan, bahkan suku bunga yang sudah kami sediakan pada tabel yang terdapat pada presentasi kami. Baik, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penganggaran modal atau penilaian investasi yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa usaha yang kami dirikan, yaitu kedai kopi AJ Bema, layak untuk dilanjutkan. Ada beberapa kesimpulan berdasarkan kriteria penilaian investasi. Yang pertama, NPV, nilainya positif, menunjukkan kemungkinan pengembalian yang menguntungkan, dan IRR yaitu melebihi tingkat suku bunga yang diharapkan oleh kedai kopi kami, yang diharapkan atau memenuhi batas minimal, menunjukkan investasi yang dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Dan di sini juga ada payback periode, yaitu waktu pengembalian modal yang relatif singkat, menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan pengembalian modal dengan cepat. Dan terakhir di sini ada discounted payback period, yaitu waktu pengembalian modal dalam rangkaian arus kas yang didiskontokan, menunjukkan kemungkinan pengembalian modal yang efektif dalam jangka waktu panjang. Berdasarkan kesimpulan ini, kami selaku pendiri usaha kedai kopi AJ Bema merekomendasikan agar proyek investasi untuk kedai kopi AJ Bema diterima. Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan usaha ini dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang efektif, manajemen yang baik, dan respon terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Sekian dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.